Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu serta kawan-kawan yang kami cintai, Dewan Juri yang kami muliakan, serta para pemuda sebangsa, setanah air dan seperjuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Robi atas nikmat, atas rahman dan rahimnya kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan saat ini. Berbicara kemerdekaan tidak lepas dari para pahlawan, terutama tokoh bangsa yang menjadi inspirasi kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu pidato mengenai tokoh inspiratif bangsa, yaitu Jenderal Sudirman. Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Karangjati, Purbalingga. Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Karsit Kartowiraji dengan ibunya yang bernama Sim. Sebagaimana kebanyakan orang tua ingin mengharapkan masa depan anaknya yang baik dan sukses, kedua orang tuanya mendengar bahwa pamannya ingin mengadopsi Sudirman. Akhirnya Sudirman pun diadopsi oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Kehidupan masa kecil Sudirman, beliau diasuh oleh pamannya. Beliau dirawat dengan perlakuan yang baik oleh keluarga pamannya. Saat berusia 7 tahun, Sudirman dimasukkan ke Holland Inland School atau sekolah pribumi saat itu. Sudirman tak hanya mendapat pendidikan sekolah resmi, beliau pun juga mengikuti pendidikan agama setiap sepulang sekolah. Kehidupan remaja Sudirman sempat mengalami keterpurukan karena beliau ditinggal oleh pamannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk mengejar cita-citanya. Masa remaja Sudirman mulai menumbuhkan rasa nasionalis yang tinggi dalam dirinya. Ini terbukti dengan pola pikirnya yang semakin kritis. Selain itu, pendidikan agamanya yang tetap beliau lanjutkan. Dia belajar kepada Raden Muhammad Ragil. Setelah menyelesaikan sekolahnya di His, Sudirman melanjutkan pendidikannya ke Mir with Gibrate Legard Underwich atau Mulu, yaitu sekolah tingkat menengah pertama. Namun tidak lama beliau pindah ke Parama Wirotomo. Di sekolah inilah Sudirman mulai mendapatkan pendidikan tentang sifat kebangsaan. Sekolah ini memiliki guru-guru yang aktif dalam organisasi Budi Utomo. Salah satunya adalah Raden Sumoyo. Sudirman juga mulai aktif di dalam Hizbul Waton, yaitu organisasi kepanduan di bawah asuhan Muhammadiyah. Setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman melanjutkan sekolahnya ke Quick School, yaitu sekolah khusus guru milik Muhammadiyah. Namun tidak berlangsung lama karena beliau kekurangan biaya. Karir dan perjalanan hidup beliau, karir pribadinya yaitu dimulai pada saat dia mengajar di sekolah Muhammadiyah. Dia menikahi dengan seorang gadis yang bernama Siti Alfiah. Di mereka berdua dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Karir beliau dimulai pada saat penjajahan Jepang. Pada tahun 1942 sangat berpengaruh besar dengan pendidikan saat itu karena sekolah beliau ditutup oleh Jepang. Pada tahun 1944
Sudirman diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Dewan Kepresidenan dan mendapat penawaran lagi untuk bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Di PETA inilah beliau diberikan pendidikan militer dan bahkan beliau menjabat sebagai komandan batalion di Kroya. Peristiwa yang besar yang dialami oleh Jenderal Sudirman yaitu adalah peristiwa pertempuran Ambarawa, yang dimana pertempuran ini terjadi antara pihak sekutu di Semarang. Namun kedatangan sekutu ini diboncengi oleh tentara Nika. Setelah sampai di Magelang, Nika membebaskan para tawanan Belanda. Namun sayangnya mereka malah mempersenjatai dan melucuti tentara TKR. Kondisi ini membuat Kolonel Sudirman terpukul dan langsung memutuskan untuk terjun langsung ke medan pertempuran. Hadirnya seorang pemimpin memberikan semangat baru bagi para prajuritnya. Tak lama setelah pertempuran di Ambarawa, nama Jenderal Sudirman pun semakin dikenal oleh rakyat Indonesia ataupun pihak sekutu dan Belanda. Barulah 3 tahun menjabat sebagai jenderal, beliau divonis menderita sakit paru-paru atau tuberkulosis. Pada saat sakit ininya, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan kembali penyerangan yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Sasaran penyerangannya yaitu adalah kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota saat itu. Keadaan semakin tidak kondusif sehingga Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Setelah Yogyakarta dikuasai oleh dan semua tokoh penting bahkan presiden wakil presidennya ditawan, Jenderal Sudirman pun melakukan perlawanan dengan melakukan perang gerilya. Satu yang selalu diingatkan kepada pasukannya yaitu untuk tidak pernah meninggalkan ibadah. Sementara itu, para elit politik berjuang melalui diplomasi yang dimediasi oleh PBB. Hingga akhirnya keluarlah perjanjian Rumroyen yang mengharuskan Belanda harus meninggalkan Yogyakarta. Setelah pasca perang gerilya, kondisi Sudirman semakin memburuk dan akhirnya beliau pun harus dirawat di sanatorium daerah Pakem. Pada tanggal 27 Desember 1948, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman pun wafat mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 29 Januari 1950. Lalu kemudian disemayamkan di Masjid Gede Kauman dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Rakyat, para pejabat, keluarga, dan kerabat datang melayat dan mengantar sang jenderal ke tempat peristirahatan terakhir. Setidaknya ada 3 yang dapat kita ambil pelajaran pada diri dan perjuangan Jenderal Sudirman sebagai teladan untuk kita semua para pemimpin dan penerus bangsa. Yang pertama, yaitu adalah jiwa patriotisme yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Walau beliau tidak melupakan kenikmatan dirinya, tidak melupakan sakitnya demi perjuangan untuk Indonesia merdeka. Yang kedua, yaitu adalah jiwa pendidik, di mana Jenderal Sudirman diawali oleh menjadi seorang guru dan menjadi panutan untuk murid-muridnya serta pasukannya. Dan yang ketiga, bahwa Jenderal Sudirman merupakan seorang mubalik, seorang hamba yang tidak lupa dengan Tuhannya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan, memiliki akhlak yang baik dan lurus serta semangat jihad
Demikian pidato yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar.